selalu money oriented gitu, atau lu pengen kekeren-kerenannya doang, menurut gue tuh kayak lu nggak akan sanggup ngejalanin prosesnya ini semua gitu, karena purpose lu nggak jelas gitu. Bener. Sekarang kalau gue punya goal itu ada pikiran kayak ini sesuai ekspektasi orang nggak, live up to their standard atau enggak gitu sih yang males. Feeling pressure sih sebenarnya iya banget sih. Jadi soalnya apa ya, kan biasanya nggak ada orang yang tahu gue gitu, cuma teman doang. Jadi tiap gue mau ngapain kayak gue mikir nih keren enough nggak dilihat orang kayak gitu sih. Dan itu jadi pressure yang nggak penting sebenarnya gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue lagi Putri Tanjung. Hari ini super spesial teman-teman, senang sekali karena kita kedatangan sosok perempuan inspiratif, seorang dokter muda dan juga content creator. Langsung saja kita sambut Nadira Afifah. Hai Kak Nadira. Hai, kayaknya Nadira aja lah ya. Sama gak sih umurnya? Lah, kamu umur berapa? Aku tahun 95 lahirnya. Oh, 96. Oh, beda 1 tahun. Ya udah setahun. Ya ampun, tapi kamu udah S2. Nadira, apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah menyempatkan hadir di Ngobrol Sore Aku Semaunya. juga yang thank you. Soalnya udah sebenarnya kita udah ketemu online, tapi aku pengen ketemu offline juga. Iya, belum pernah bertatap muka. Belum. Kita udah masuk ke tahun 2022. Menurut kamu cepat banget gak sih 2021? Cepet banget, tapi ya nggak berlalu gitu aja sih untungnya. Iya, kayak bener. banyak hal, kayak kamu juga ngerjain banyak hal, jadi happy juga. Apa highlight di tahun 2021 untuk kamu? Apa ya, pastinya role baru jadi ibu. Iya, karena aku lahiran. congratulations. Iya, udah lucu ibu-ibu. banget anaknya. Iya udah lahiran tahun 2021 bulan Juni. Terus sisanya sama sih ya, kerja dan lain-lain. Jadi highlightnya mungkin anak. Highlightnya menjadi seorang ibu ya. Highlight terbesar dalam hidup sih. Iya benar. Iya. Kalau misalkan 2022, biasanya Nadira punya kayak resolusi gitu nggak sih? Kayak resolusi 2022 gitu. Sebenarnya tiap tahun punya, cuma kayak apa ya, tercapai atau enggak tahu nih, karena kan baru adapting juga nih jadi ibu gitu kan. Aku sih mau beberapa exciting project juga. Ada mau buku baru di tahun depan, terus mau sekolah lagi sebenarnya, tapi nggak tahu jadi atau enggak, doain aja. Mau spesialis lagi. Yes. Jadi aku selalu penasaran nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita ngomongin dulu soal masa kecil. Biasanya kan kalau waktu kecil tuh semua cita-citanya jadi dokter, polisi. Aku lihat banget karena waktu kecil tuh aku suka banget main dokter-dokteran. Kalau Nadia dari kecil emang udah pengen jadi dokter atau punya cita-cita lain? Enggak, sebenarnya jadi dokter tuh mainstream banget, pasti kayak cita-cita dari orang tua nggak sih biasanya kan. Bener. Sebenarnya gue tuh pengen jadi arsitek dulu karena bokap gue tuh arsitek. Jadi dari kecil tuh gue suka, dulu kan kalau arsitek tuh pakai meja gambar ya, belum pakai laptop. Jadi gue sering kayak ditaruh di meja gambar itu, ikutan gambar pohon segala macam. Jadi gue suka matematika, suka sketching. Terus tapi pas udah SMA pokoknya dari keluarga, terus dari guru juga ngarahin ke dokter aja gitu. Jadi ya udahlah gue coba dan akhirnya memang kecemplung di medis aja deh sampai sekarang gitu. Terus gak pingin lagi kayak mencoba di dunia arsitek? Iya, sebenarnya gue iri banget kalau lihat kayak teman gue bikin market dan lain-lain gitu kan. Cuma kayaknya gue udah terlanjur suka sih sama kesehatan gitu-gitu. Tapi tetap side projectnya gue suka ngedesain juga, belajar sketching juga gitu sih. Oh iya banget. Gue tuh dari dulu sebenarnya pingin banget bisa sketching, tapi emang nggak punya inosensi aja. Jadi nggak pernah bisa. Padahal waktu kecil tuh suka banget ngegambar. Iya. Tapi kan kalau menjadi dokter itu kan butuh proses yang panjang ya. Banget. Iya kan. Karena ibu bapakku dokter. Oh iya, ibu bapakku dokter gigi. Iya benar. Nah, menurut kamu sebenarnya dari proses itu apa sih proses yang terberat? Menurut gue kayaknya proses sekolahnya sih sebenarnya, sekolahnya itself. Karena waktu udah praktek tuh sebenarnya menyenangkan gitu loh. Lo kayak punya independen buat ngerjain pasien lo sendiri gitu. Waktu sekolah tuh berat banget dokter karena apa ya, waktunya tuh banyak banget yang harus diallocate. Terus juga emang kadang kan ada seniority juga gitu ya. Kalau di dokter tuh seniority cukup kuat sih. Jadi banyak kerjaan non pendidikan yang harus gue kerjain gitu waktu sekolah. Jadi itu yang cukup berat juga. Dan prosesnya panjang buat sekolahnya gitu. Ini aja gue udah kayak berkeluarga gini, terus gue masih utang satu sekolah lagi gitu. Jadi sekolahnya sih menurut gue yang berat. Iya, prosesnya jadi panjang banget ya. Panjang banget. Gue tuh punya teman beberapa dokter. Terus biasanya teman-teman gue tuh bilang, jadi dokter tuh kita tuh punya stigma. Stigmanya apa? Stigmanya katanya nikahnya bakal lama. Iya benar-benar. Kayak either lama banget atau cepet banget justru. Gitu.
Kalau teman-teman gue apalagi yang sesama dokter gitu, biasanya kan sama teman angkatan. Mungkin kayak bokap nyokap lo juga ya jadinya. Iya, tapi kan bokap nyokap gue 7 tahun bedanya. Oh serius? Jadi tuh nyokap gue masuk, bokap gue lulus, terus bokap gue tuh jualan alat-alat dokter gigi. Oh bisa jadi aja ya. Itulah bertemunya. Oh gitu, gue kira Gitu. teman angkatan. Enggak. Oh iya, jadi biasanya tuh sebelum lulus tuh udah pada nikah tuh, karena kan abis itu ribet kan harus praktek di daerah dan lain-lain. Bener. Atau kalau kayak gue kan gue bukan dokter, suami gue kan, jadi gue agak bebas sih nentuin kapan gue nikah gitu. Berarti lo ketemu suami lo kapan waktu itu? Suami gue itu gue ketemunya pas udah lulus dokter sih. Oh lulus dokter. Dikenalin teman anak sama-sama anak 8 lah gitu. Oh gitu. Oke, berarti aku mau ngomongin itu lebih jauh lagi. Tapi apa sih value yang penting untuk dimiliki seorang dokter? Atau enggak gini deh, sebenarnya pasti banyak nih teman-teman yang siapa tahu pingin banget sebenarnya menjadi dokter gitu. Value apa sih yang harus dipegang untuk menghadapi proses panjang itu? Menurut gue sih kalau jadi dokter purpose-nya harus jelas gitu. Bener. Ya. Kalau lu kayak emang apa ya, misalnya lu money oriented gitu, atau lu pengen kekeren-kerenannya doang, menurut gue tuh kayak lu nggak akan sanggup ngejalanin prosesnya ini semua gitu, karena purpose lu nggak jelas gitu. Bener. Menurut gue ada certain karakter yang emang cocok jadi dokter, misalnya lo emang gak ngejar duit gitu, kayak lo enjoy ngobrol sama orang, ngebantu orang, nah itu tuh bisa sih jadi dokter gitu. Karena even sampai sekarang pun kalau misalnya money oriented tuh dokter nggak ada gitu, nggak ada uangnya sebenarnya gitu, karena lo cuma bantuin orang doang, unless lo jadi spesialis nanti gitu. Tapi lo mau setinggi apapun jadi dokter, kalau lo kayak orientasinya duit kan kayak nggak enak gitu, gak enak ya. Jadi susah. Waktu itu awal pingin banget menjadi dokter, purpose Nadira sekarang dan waktu awal masuk itu beda nggak? Berubah nggak sih Nadira? Kalau in general sama sih. Oke. Gue kenapa mau jadi dokter karena gue pengen yang kliennya tuh orang langsung gitu. Iya. Kalau arsitek kan ya sebenarnya kliennya orang sih, cuma kan gue mostly gambar gitu ya. Gue tuh suka ngobrol, jadi gue pengen kayak yang emang banyak interaksi ngobrol gitu. Jadi awalnya itu, sampai sekarang pun seneng karena itu juga. Jadi that's why kalau gue jadi dokter spesialis pun nggak mau yang kayak bedah atau anestesi gitu kan, karena diem aja gitu, gue nggak suka. Terus makin kesini sih makin lebih apa ya, klise sih, tapi kayak ngebantuin orang seneng aja sih gitu, karena even thank you aja tuh seneng banget gitu. Rasanya beda ya? Beda rasanya, apalagi pasien pertama dulu, jadi seneng banget. Dan waktu habis lulus dari UI kan langsung melanjutkan master ke salah satu kampus terbaik dunia ya, itu Harvard gitu. Nah triggernya apa sih waktu itu pingin ngambil jurusan Global Health and Population? Ya sebenarnya gue kerja dulu 2 tahun setelah lulus dari UI. Terus jadi waktu itu gue tuh di-assign ke satu pasien, emang satu doang nih selama sebulan. Waktu itu pasien gue tuh TBC, tuberkulosis. Terus abis itu karena gue 1 bulan sama dia doang, gue tuh sampai home visit gitu lah, tahu keluarganya segala macem. Kayak gue baru sadar, oh ternyata tuh banyak masalah yang kayak dokter doang gak bisa ngerjain gitu. Kadang yang bikin pasien menderita tuh bukan disease-nya itself, tapi kadang masalah sosial yang lain, kayak mungkin gak punya insurance, atau kayak di stigma sama orang gitu loh, atau dipecat dari kantor kayak gitu. Dan itu tuh menurut gue kayak requires good policy gitu lah, untuk bisa nyelesain masalah sosial itu. Jadi makanya gue tertarik banget buat belajar tentang health policy sebenarnya. Terus gue apply ke Harvard, belajar yang global health, tapi gue tertariknya banget ke health policy-nya waktu di sana. Jadi itu sih kenapa gue mendasari pengen public health gitu ngambilnya. Nah waktu itu kan di tahun 2020 kan udah selesai nih kan pendidikan masternya. Terus abis itu sempet rame kan soal Nadira, kayak semua orang ngomongin Nadira gitu. Tiba-tiba kayak menjadi sosok yang kita look up to. Waktu itu sebenarnya kayak kan banyak yang bilang menjadikan Nadira panutan. Feeling pressure gak sih? Sebenarnya tuh gue sampai sekarang agak gimana gitu kalau misalnya masih dibahasnya soal gue wisuda gitu. Karena itu cuma wisuda gitu, bukan yang kayak gue contribute atau apa gitu kan. Feeling pressure sih sebenarnya iya banget sih. Jadi soalnya apa ya, kan biasanya nggak ada orang yang tahu gue gitu, cuma teman doang. Jadi terus gue diketahuinya dulu karena gue lulusnya dari Harvard gitu. Jadi di pikiran gue orang pasti expect gue buat kayak ngapain gitu kan, atau jadi staf sus presiden gitu atau ngapain gitu. Jadi sampai sekarang tuh tiap gue mau ngerjain sesuatu sebenarnya feeling pressure banget sih. Takutnya nggak sesuai ekspektasi orang. Tapi kan itu yang kadang ekspektasi itu kita sendiri yang bikin. Kadang nggak ada, mungkin nggak ada yang mikirin gue juga
juga sebenarnya gitu, tapi ya terus sih sampai sekarang ke pressure banget. Tapi gue juga suka merasakan terus habis itu tiba-tiba gue kayak anxious sendiri gitu loh. Iya. Padahal kadang-kadang mungkin kayak gak ada yang peduli sama gue, kayak gue doang deh yang nge-pressure dan membuat ketakutan itu semua sama gue kan. Tapi kalau misalkan apa sih perbedaannya Nadira kayak dulu saat orang belum misalnya banyak yang tahu lo, terus tiba-tiba sekarang kayak semua orang tahu lo, apa kayak perbedaannya? Kalau yang jeleknya sih menurut gue dulu gue kalau punya goal itu emang karena gue yang mau gitu. Emang gue yang ngejar sendiri, gue yang mau. Sekarang kalau gue punya goal itu ada pikiran kayak ini sesuai ekspektasi orang nggak, live up to their standard atau enggak gitu sih yang males. Jadi kadang tuh gue suka curhat ke suami gue gitu kalau gue lagi anxious sendiri gitu kan. Kadang malam nggak bisa tidur gitu mikir kayak ngapain ya orang ngeliatnya gue keren gak ya kayak gitu-gitu loh. Terus kata suami gue, kamu gak usah pedean, gak ada yang mikirin kamu juga gitu. Kayak iya juga sih, kadang tuh kita sendiri aja yang mikir berlebihan gitu. Tapi sebenarnya itu banyak sih, aku juga ngerasain gitu soalnya kayak jadinya apapun yang kita mau lakukan kita jadi bukan mikirin diri kita sendiri 100% kan. Kita mikirin ekspektasi orang sesuai enggak dan segala macamnya. Tapi menurut Nadira itu udah kayak lo udah lebih baik belum sih? Dari sisi itu, apakah itu masih menjadi kayak core lo? Apa udah kayak lumayan lebih sans sekarang? Gue udah lebih sans karena mungkin itu kan udah 2020 ya waktu gue pertama kali kayak banyak yang tahu gitu. Udah lebih sans tapi itu masih kayak jadi major part banget sih di diri gue gitu. Tiap gue mau ngapain kayak gue mikir nih keren enough nggak dilihat orang kayak gitu sih. Dan itu jadi pressure yang nggak penting sebenarnya gitu. Sih. Karena jadi kayak bukan goal gue yang utama gitu. Cuma ya masih berusaha lah buat bisa butuh proses sendiri. Lah ya. Bener-bener. Lo masih kayak gitu? Masih ya. Kayak NSS keren nggak ya gitu. Masih. Kayak semua apapun yang gue lakukan kayak, aduh ini sesuai ekspektasi nggak ya? Tapi kadang-kadang itu yang jadi membuat gue jadi nggak enjoy nggak sih? Sementara kayak jadinya anxious terus. Betul, jadi kayak pelan-pelan lah. Tapi saat lo anxious biasanya ngapain? Kalau gue sukanya ngobrol. Jadi dan gue lumayan deket sama keluarga gue semuanya. Jadi gue selalu share masalah gue gitu. Mungkin ke suami atau ke nyokap gue gitu. Sisanya gue suka karena kan pikiran gue berkelebat gitu ya. Terus gue sukanya journaling. Jadi gue tulis aja yang kayak jadi masalah gue sekarang apa, terus gue pengen goalnya ke depan apa, gue jabarin aja ke tulisan gitu. Jadi lebih relax di pikiran gue gitu. Ngomongin soal suami, pas banget bridging ini. ngomongin soal suami kan waktu S2 pas berangkat udah menikah kan? Udah. Nah waktu itu gimana sih, penasaran banget kayak point of view-nya dia. Kayak very supportive, apa sempat kayak galau karena bakal LDR? Yes. Gue salah satu poin plus suami gue menurut gue itu sih, dia tuh support banget gitu. Jadi gue tuh cukup kaget, dia bahkan ngizinin gue untuk apply Harvard in the first place juga. Terus pas gue keterima, gue bisa ngerasain dia genuinely seneng gitu. Dan ya udah kalau LDR dan benar-benar trust sama gue gitu. Jadi menurut gue dari awal nikah pun alasannya memang karena gue kayaknya akan S2 ke luar negeri. Jadi kita tie up dulu lah gitu, baru nanti LDR. Jadi menurut gue suami gue lumayan keluar dari pakem cowok juga sih. Cowok kan biasanya agak-agak ngepres cewek supaya di bawah dia gitu ya. Betul. So suami gue enggak sih. Jadi gue seneng banget. Saling support aja gitu. Alhamdulillah ya. Tapi itu emang juga ya. Iya. Tapi itu paling penting sih menurut gue. Benar, kayak cari pasangan yang bisa melihat kita equal sebagai partner, supportive. Karena kadang-kadang cowok kan punya ego ya. Iya banget. Terus kayak nggak suka melihat pasangannya lebih bersinar atau bersinar sama dia kan. Setuju. Itu emang nature-nya cowok juga kan. Gue nggak nyalahin juga sih. Jadi gue ngerasa cowok gue agak outlier juga gitu dan gue senang banget gitu. Tapi waktu LDR kayak apa sih kayak tips and tricks untuk pejuang LDR? Gue LDR sebenarnya nggak terlalu lama sih karena kuliah gue sekitar cuma 10 bulan gitu ya. Tapi time difference-nya nggak sih? Iya sih, gila sih. Iya kan? Gue tuh emang udah komit di diri gue gitu, harus nelpon setiap hari gitu. Yang penting komunikasi sih menurut gue. Jadi apapun yang gue kerjain, gue coba ngelibatin dia di prosesnya gitu. Dia pun kalau ada update apapun, dia kasih tahu gue gitu. Jadi kayak kita cuma beda tempat doang, tapi komunikasi jalan gitu. Jadi gue biasanya selalu jam 6 sih, karena kan time difference-nya 12 jam atau 11 jam gitu ya. Jadi jam 6 waktu yang tepat. Terus pokoknya sesibuk apapun gue 5 menit ada deh pasti harus telepon gitu.
Terus sisanya mungkin harus trust kali ya, karena kalau lu nggak trust tuh dia ngapain aja lu curiga gitu, dan itu bikin yang LDR biasanya nggak works. Benar. Jadi Biasanya penuh asumsi kan penuh kalau asumsi, LDR tuh. betul. Untungnya gue udah setahun nikah, jadi udah jadi kenal, lo udah udah dan lo lebih trust. secure juga karena udah tied up kan. Benar. Tapi kan sebagai perempuan yang punya mimpi tinggi, mungkin ambisius untuk mengejar karirnya dan segala macamnya gitu ya. Seberapa penting sih support system terutama untuk perempuan ya? Karena kan kadang-kadang kita tahu ya bahwa perempuan itu biasanya nggak punya banyak pilihan biasanya. Betul, Kayak harus either kayak memilih atau kayak ya gitu lah. Jadi menurut kamu seberapa penting sih punya support system yang mendukung? Menurut gue tuh paling gak circle lo yang paling deket tuh harus Inner mendukung circle lo ya. kayak paling gak dari keluarga atau mungkin dari teman-teman lo gitu. Gue tuh baca buku karena gue sekarang udah bermultiperan juga gitu kan, jadi ibu juga, terus jadi pengen tetap ngejar karir juga. Gue tuh pas awal jadi ibu tuh gue kayak agak gimana gitu karena gue takut mimpi gue banyak yang jadi kelimit gitu. Karena mau nggak mau kayak gitu kan. Terus gue ada baca buku, bukunya Drop the Ball, kalau tahu itu dari Tiffany Dufu. Jadi tuh ternyata dari kalau kita riset cowok-cowok kayak pernah deh ngomongin sama Pak Randy Yusuf. Jadi kalau misalnya cowok itu 17% doang yang mikir kalau punya anak tuh bahkan bakal ngelimit karir mereka gitu. Tapi kalau cewek 58% mikir itu bakal ngelimit karir gitu. Jadi beda banget. Cewek tuh mikirin anak terus gitu, tapi kalau cowok enggak. Jadi gue sekarang di buku Drop the Ball itu tuh gue tahu art of letting go aja sih. Jadi emang ada beberapa mimpi yang mau nggak mau emang gue harus let go atau gue postpone gitu. Di samping gue masih ngerjain karir yang lain. Kadang kayak kalau lo sibuk ngejar goal terlalu banyak, jadi nggak ada yang deep gitu. Kayak nggak fokus tuh, juga. Iya, lo tuh mau ngapain gitu, kebanyakan goal aja gitu. Jadi gue udah berusaha nge-let go beberapa hal, terus gue fokus ke yang emang gue jadi purpose hidup gue aja. Di samping gue nggak mau kehilangan quality time sama keluarga gue gitu. Terutama anak gue gitu. Apalagi kalau anak tuh masih kecil gitu tumbuhnya cepet banget kan. Bener. Udah bisa apa gitu kan. The first 2 years tuh penting banget sih. Jadi gue berusaha selalu present gitu. Kayak how do you balance between karir sama anak atau keluarga gitu? Ada nggak sih kayak set of prioritas atau kayak matrix yang digunakan? Iya, gue tuh juggling banget sih sekarang. Sebenarnya sejujurnya kalau menurut gue pas punya kayak nikah doang itu nggak ada bedanya sama hidup gue gitu. Kayak gue masih bisa ngapa-ngapain terserah bebas. Tapi punya anak tuh different story sih emang gitu. Jadi gue sekarang priority sih tetap keluarga. Tapi gue karena apa ya, sebenarnya it's okay kalau mau jadi ibu rumah tangga atau apa gitu ya buat wanita di luar sana. Tapi gue di dalam diri gue emang gue tahu gue masih pengen banyak hal lain di karir gue gitu. Jadi gue kayak ngambil pusing sih. Yang penting suami gue tahu kalau ini tuh kita peran berdua ngurus anak. Jadi kalau aku lagi nggak bisa, kamu yang ngurus. Dan gue kayak nggak ambil pusing, kayak gue punya babysitter yang buat bantuin jagain anak, atau gue memberdayakan nyokap gue gitu. Jadi support system tuh penting banget sih buat bantuin gue. Ada gak sih value yang ditanamkan oleh nyokap lo ke lo yang lo pingin banget lo tanamin juga ke anak lo? Apa ya, kalau gue, nyokap gue itu sebenarnya dulu tuh financially tuh biasa aja gitu keluarga gue, ngepas lah gitu ya. Tapi kayak gue mau ngapain yang aneh-aneh, mau gue exchange kemana yang gue tahu itu di luar kapasiti nyokap gue pasti usahain gitu. Karena dari situ gue tahu kalau gue mintanya cuma kayak mainan atau gadget atau apa nggak dibeliin, tapi kalau pendidikan dibeliin gitu, dikasih. Jadi pendidikan tuh nomor 1 dan itu yang mau gue tanamin ke anak gue gitu. Kalau pendidikan bakalan gue support jor-joran, tapi kalau untuk yang lain no gitu. Lo harus pakai usaha lo sendiri gitu sih. Terus yang kedua mungkin sampai sekarang gue terdidik dekat banget sama keluarga gitu ya, karena secara rutin nyokap gue tuh pasti ngajakin kumpul, kayak sampai sekarang tuh seminggu sekali harus ngumpul di rumah nyokap gue gitu. Nah itu yang pengen gue terapin juga di keluarga gue gitu, karena lo harus attach terus sama keluarga lo gitu sih. Itu nyokap gue juga gitu banget tuh. Iya. Dibiasain kumpul Sabtu Minggu nggak boleh kemana-mana. Sampai sekarang. Terus sama keluarga gitu. Jadi kan kita sih. Terbiasa kan. Jadi juga deket banget sama keluarga. Iya. Karena kan kadang kita seiring kita berkarir tuh lama-lama keluarga hilang aja gitu kan. Jadi harus dikumpulin lagi. Gitu. Bener. Nah selain keluarga, ada nggak sih sosok yang sangat berpengaruh untuk Nadira di proses berkarir ini? Apa ya? Suami gue keluarga juga ya. Iya keluarga dulu. Circle kali ya mungkin kita kan nggak milih temen ya, tapi kadang kalau lo punya circle yang visionnya sama, terus yang lo value sama yang mereka value tuh sama, lo klop gitu kan. Jadi itu berpengaruh banget sih. Waktu gue lagi demot ngejar goal gue, terus ngeliat mereka masih semangat ngejar goal yang sama, jadinya gue jadi ikut motivasi juga.
Nadira kan udah banyak banget nih yang dia achieve gitu. Apa sih next goal yang ingin dicapai? Apakah nantinya akan misalkan kayak berganti peran gitu? Apa emang terus pinginnya berkecimpung di dunia kesehatan? Sebenarnya gue sekarang lagi exploring education sih. Gue suka pendidikan karena menurut gue in general kalau orang sekolah tuh bisa jadi apa aja gitu kan. Jadi gue lagi exploring pendidikan juga. Pengennya di dua itu sih. Cuma gue rasa kayak apa ya, gue lagi quarter life crisis sih. Kayak gue tuh mau ngapain ya, gue juga bingung. Gue juga. Kayak gue tuh 5 tahun lagi mau ngapain. Orang lo quarter life crisis gitu. Iya masih lo juga. Iya gue juga. Gue kira lo udah jelas. Gue baru 25 kan kemarin. Oh iya. Gue tuh September 2021 gue tuh baru 25. Oh iya. Terus gue kayak uring-uringan gitu. Oh my god, gue 25 quarter life crisis. Kayak beneran gitu. 25 gitu. Kebanyakan baca ini deh, kayak baca buku, nonton YouTube ya kan 25 gitu. Iya, jadi gue masih bingung sebenarnya. Kayak gue tuh tadinya tuh gue pengen banget jadi menteri kesehatan Put. Tapi terus gue jadi curhat. Terus gue kan kemarin ada sempat kerja sama Pak Menkes kan. Intinya Pak Menkes tuh ada staff milenial gitu lah. Gue kerja tapi mungkin momennya kurang tepat ya. Gue lagi hamil gitu. Jadi everything kayaknya stressful banget buat gue gitu. Jadi gue kerja terus kayak meeting gue terpagi tuh di jam 3:30 pagi. Kayak gue pulang jam 1. Terus tapi gue nggak mau komplain karena Pak Budi pun kerjanya lebih gila lagi gitu. Jadi bos gue aja kayak gitu, kenapa gue komplain gitu kan. Jadi gue ngerasa kayaknya jadi staff aja gue kayak gini, gimana gue jadi menteri ya, kayaknya nggak sanggup deh. Jadi gue lagi mereconsider mimpi gue lagi, terus jadi nggak tahu mau jadi apa. Tapi lo masih terbuka dong dengan mimpi itu? Masih sih kan? Mungkin kehidupan menteri lebih baik gitu ya di masa yang akan datang, nggak tahu. Tapi kayaknya gue lihat luar biasa deh kerja menteri-menteri itu. Jadi gue nggak tahu gue sanggup atau berarti lo emang pingin masuk ke government ya? Yes, gue suka banget policy sebenarnya. I thought gue suka policy sih, tapi pas kemarin actually ngerjain policy lo kok capek banget ya gitu. Pusing lah gitu, tapi gue suka sih in general. Mungkin kayak 10 tahun lagi kali ya. Kayaknya cepet banget ya Bu. Kayaknya 10 tahun lagi. Lo mau? Gak tau lah. Gue gak tahu. Maunya sih gitu ya, kayak 2045. Iya, 2045. Gue mau. Tahun ya. Tapi kalau misalkan let's say kayak 10 tahun lagi gitu ya, lo bisa melihat diri lo lagi ngapain di 10 tahun mendatang? Gue tuh into non-profit banget sebenarnya. Jadi gue ngelihat mungkin gue akan punya NGO atau punya foundation gitu. Terus udah selesai spesialis, jadi gue masih lagi praktek. Mungkin kayak policy making dan lain-lain gue bentuk di NGO gitu. Tapi pengennya sih masuk ke government udah di 10 tahun lagi. Kita doakan ya teman-teman. Amin. Kan lo udah nemuin passion lo, gue tuh belum. Jadi ya gue lo udah lah sebenarnya. Gak tau lah. Tapi at least lo udah punya tema besarnya. Yes, punya sih. Iya gak sih? Karena itu biasanya yang lumayan kita sebagai anak-anak muda struggle kan. Iya betul. Jadi kayak tenang, gak usah kayak tahu specific passion, tapi at least kayak tahu tema besarnya nih, kita mau menuju kemana. Nah gue tuh orangnya sebenarnya tuh rigid banget, tapi suami gue tuh orangnya fleksibel. Jadi kayak apa-apa tuh ya see how. Gue tuh sebel banget kalau dia see how gitu. Karena gue pengen tuh plannya rigid gitu. Kebalik ya? Jadi kalau suami gue itu super rigid. Oh iya? Gue yang fleksibel. Oh masa sih? Iya. Gue kira lo rigid banget gitu. Iya, gue fleksibel, tapi ya gue lumayan terstruktur lah. Oh iya. Tapi aduh, calon suami gue terstrukturnya sangat luar biasa. Iya benar-benar. Tapi komplement lah jadinya kan. Iya, komplement sih. Iya sih, in a way gue jadi agak fleksibel sekarang. Dan dia agak punya tujuan gitu. Nah pertanyaan terakhir. Obrolan kita hari ini akan stay forever di YouTube. Oh iya. Ini kan. Tadi gue ada ngomong yang salah kan. Terus kalau misalkan 5 tahun lagi, Nadira 5 tahun lagi nonton lagi nih episode kita yang hari ini gitu. Apa yang Nadira sekarang ingin sampaikan ke Nadira 5 tahun ke depan? Apa ya? Mudah-mudahan Nadira 5 tahun ke depan lagi nonton. Hai Nadira 5 tahun depan, mudah-mudahan udah konten sama apa yang dipunya, udah berhenti mikirin ekspektasi orang, terus happy aja sama keluarga. Amin. Nadira, thank you so much. Thank you Putri. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Semoga kamu cepat sembuh juga, lagi migrain. Terima kasih. Iya, aku lagi migrain terus minum kopi. Iya, aduh gimana sih. Terima kasih ya Nadira. Yes, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye bye.